dan kepada kekasih kita, panutan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kita mengulang-ulang kembali pembahasan minggu kemarin, pembahasan masalah najis. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'falan ora di sepuro apa an sayin sesuatu minan najasat saking pira-pira najis illal yasira kejaba setitik minad dami saking darah wal qayhi lan nanah fayu kamangka dimaafkan apa anhuma dam lan qayh fi saubin ing dalem pakaian au badanin atau ing dalem badan. Watasihu lan sah apa asolatu solat ma'ahuma sartani dam lan qayh. Di sini semua jenis najis ainiyah maupun hukmiyah yang sudah disebutkan kemarin itu tidak dimaafkan kecuali kalau dia itu sedikit. Di sini yang sedikit termasuk darah sedikit ataupun nanah yang sedikit. Hukumnya najis cuman dimaafkan ketika di pakaian kita terkena darah, terkena nanah yang sedikit, atau badan kita ada darah, ada nanah yang sedikit. Ketika kita sedang sholat, maka sholatnya sah. Dihukumi najis cuman dimaafkan. Jadi di tubuh kita mungkin ada pelentingan-pelentingan, atau kadang ada bisulnya, atau mungkin darah-darah nyamuk. Itu seandainya kita memang ada lukanya kemudian dia berdarah tanpa kita upayakan memang asli berdarah, jadi walaupun banyak dimaafkan. Tapi kalau itu darah banyak dengan kita upayakan seperti bisul, kita upayakan supaya cepat keluar matanya sehingga darahnya keluar, nanahnya keluar, pas sedang sholat darahnya nggak berhenti-berhenti. Itu kalau sedikit dimaafkan, kalau sampai banyak nggak dimaafkan. Jadi secara umum darah-darah tubuh kita itu kalau dengan kita sengaja kita upayakan supaya darahnya itu keluar, nanti kalau sedikit ya dimaafkan, kalau banyak tidak. Ini dimaafkannya di badan ataupun di pakaian. Kemudian wa illama lan kejaba najis syai'at tegese najis la nafsalahu sa'ilatun, la nafsalahu yang tidak memiliki jiwa baginya, sa'ilatun yang ngalir, kadubabin wa namlin seperti lalat dan semut. Lalat dan semut ini jenis serangga yang ketika dimutilasi anggota tubuhnya itu dia tidak ada darah yang ngalir. Semut kita mutilasi kaki-kakinya, bahkan kita putus kepalanya, enggak ada darah yang ngalir. Lalat kita tangkap kemudian kita protoli kakinya, itu enggak ada darah yang keluar. Idza waqa'a nalikan itu mibo apa ma fil ina'i ing dalam wadah, wa matalan mati apa ma fihi ing dalam ina, fa innahu mongko temestuhune ma
iku la yunajjisuhu ora najisake apa ma ing ina. Jadi ada wadah, di situ ada mungkin airnya atau ada apa begitu, kemasukan bangkai yang di situ jenisnya serangga yang tidak punya darah, masuk ke dalam wadah, mati di situ, maka di sini dianggap tidak najis. Wa afhama qauluhu waqa'a ay bi nafsihi. Perkataan musannaf memberikan pemahaman bahwasanya waqa'a ay bi nafsihi, jatuh sendiri. Jadi serangga yang tidak punya darah tadi itu jatuh sendiri, masuk ke dalam wadah yang ada isinya, nanti tidaklah menjadikan najis isi tersebut. Tetapi lau turiha ma la nafsalahu sa'ilatun fil ma'i dhurra. Tapi kalau serangga yang tidak punya darah tadi, kalau dimutilasi kok dilemparkan fil ma'i, di dalam benda yang cair, ini tentunya selain air. Ma'i itu benda cair selain daripada air, bisa mungkin susu, madu, minyak. Nah, kalau dia satu serangga sudah mati, kita lemparkan masuk ke dalam wadah yang ada susunya, ya langsung najis. Oke. Selanjutnya, wa idza kasurat maitatu ma la nafsalahu sa'ilatun. Sekarang serangga yang tidak ada darahnya tadi masuk ke dalam benda yang cair, masuk sendiri, tetapi jumlahnya banyak. Faghayyarat ma waqa'at fihi, karena saking banyaknya serangga yang masuk akhirnya merubah benda yang dimasuki tadi, maka najasathu, maka serangga tadi menjadikan najis benda tersebut. Misalkan ada susu 1 teko, kemasukan lalat 1, kemudian mati sendiri itu tidak najis. Nah, tapi kalau sampai banyak, lalatnya sampai 30 ekor, merubah rasanya susu, jadi bagaimana, apek. Nah, kalau sudah merubah itu susu, ya jadi najis. Atau semutnya ratusan masuk ke dalam teko yang ada susunya, ketika disaring semutnya rasanya sudah rasa semut, najis. Kalau sampai merubah, najis. Wa idza nasa'at hadhil maitatu minal ma'i kadudin khalin wa fakihatin lam tunajjishu qat'an. Kalau ada tadi itu hewan-hewan yang tidak punya darah, tapi memang dia itu munculnya dari dalam itu sendiri. Misalkan di sini apa tadi, ada sejenis belatung. Belatung kan dia nggak punya darah itu, tapi dia itu berasal dari benda tersebut. Ini minal ma'i kadudin khalin. Misalkan ada khamr yang sudah jadi cokak, kan itu suci, bisa dikonsumsi. Di dalamnya ada dutnya, ada apa namanya itu, belatungnya. Kemudian mati di situ, tidak apa-apa. Kemudian buah-buahan, di dalam buah-buahan ada sejenis ya ular-ular kecil itu. Kemudian mati di dalam buah itu, maka tidaklah menjadikan najis buah tersebut. Kemudian wal hayawanu utawi hayawan kulluhu ya sekabehane hayawan iku tahirun suci, illal kalba kecuali anjing, wal hinzira dan babi, wa ma dan hewan tawalada kang terlahir apa ma min huma saking kalab lan hinzir.
au min ahadihima utawa saking salah suwijine kalab lan khinzir ma'a hayawanin tahir sartane hewan kang suci. Walaupun itu silangan kambing dikawinkan dengan anjing, tetap nanti anaknya ya enggak suci. Atau kambing laki-laki mengawini anjing betina, nanti anaknya tetap najis. Tetap najis. Jadi namanya blasteran, silangan. Oke. Kemudian wal maitatu lan utawi bangkai kuluha yuskabehane bangkai iku najasatun najis illa samaka kecuali iwa wal jaroda dan belalang wal adami dan anak Adam, wal adamiyah dan anak Adam. Jadi semua jenis bangkai itu adalah hewan yang sudah hilang nyawanya, artinya dia mati. Pertama disembelih dengan tidak secara syariat atau mati dengan cara disembelih secara syariat. Jadi bangkai disembelih tapi enggak sesuai syariat, artinya uratnya yang dua itu enggak putus. Walaupun disembelih tetap jadi bangkai. Apalagi mati enggak karena disembelih, mati karena ketibanan pohon roboh, najis. Oke. Ada pertanyaan? Ikan itu ya ikan kali, ikan laut, kalau dia sudah mati itu tidak najis ikannya, tetapi isi perutnya tetap najis. Kalau ikannya ya bisa dimakan maksudnya itu, tapi isi perutnya, brodotnya tetap najis. Nah, kalau ikan-ikan itu sudah memang terhitung besar, walaupun bisa dimakan tetap dihilangkan kotorannya. Tetapi kalau dia tergolong ikan-ikan yang kecil, susah dihilangkan kotorannya, ya bisa langsung dicuci, langsung dimasak, dimakfu. Ikan-ikan teri atau ikan yang kecil-kecil. Seluang itu bisa dibadati ya? Bisa dibadati. Tapi kalau seluang nggak dibadati pahit biasanya. Malah nggak kemakan. Ya, itu cara membuat kesan. Ya kan ada debatnya, apa itu? Iya, nah itu gimana? Kalau seluang itu tergolong kecil atau gede itu? Iya di set ya, bisa dibadati diadati. Nah, kalau dia tergolong kecil, susah dihilangkan kotorannya, ya bisa dimasak. Kalau tergolong sudah agak besar, itu nanti dihilangkan kotorannya, sudah suci. Yeah. Tapi walaupun kecil seperti ikan teri, itu memang dimaafkan ketika dimakan. Tapi seandainya kita bawa sholatnya, tidak sah sholatnya. Mampir ke warung beli teri, adzan, mampir ke masjid sholat jamaah ngantongi teri, ya tidak sah sholatnya. Di teri itu ada kotorannya, tidak dimaafkan dalam sholat, tapi dimaafkan ketika dimakan. Oke. Termasuk darah tadi kan ada pembahasan darah. Darah yang sedikit, nanah yang sedikit itu dimaafkan di baju dan di badan. Tidak dimaafkan ketika dia di dalam mulut bercampur dengan air. Darah sedikit, nanah sedikit tidak ada maaf ketika sudah bercampur dengan air. Nah, seandainya ada air satu ember, ketetesan darah setetes, nggak ada maaf itu, artinya langsung najis itu airnya. Itu dimaafkannya di badan dan di pakaian orang yang sholat. Kalau darah sudah ada di mulut, misalnya gusinya berdarah, itu nanti kalau tertelan batal sholatnya. Nah, kalau memang kerasa darah,
ya kita siapkan tisu, bawa tisu, nanti kita meludah di tisu, ditaruh di bawah kita. Nek tertelan tidak dimaafkan, batal salatnya. Jadi dimaafkannya itu ya ada batasannya. Ada pertanyaan? Kita ini makan buah ya, itu ada batunya, pemakan itu ya. Makan buah biasanya jambu, biasanya nangka ada juga nggih. Jambu biasanya yang rawan jambu air. Itu kalau kita tidak tahu kemakan tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu diambili terus dimakan, tidak boleh. Kalau dia termakan tidak apa-apa. Dut di dalam buah-buahan, kalau termakan kita tidak tahu tidak apa-apa. Yang tahu, kan dia suci, nggak najis. tahu nggak boleh ya. Ya kalau dipilihi ya tidak dipilihi kemudian dimakan. Suci di situ maksudnya nggak najis, tapi jangan dimakan. Ada benda suci, tetapi itu tidak boleh dimakan. Seperti apa kira-kira? Ada sapi mati, itu kita ambil kulitnya, kemudian disamak, dihilangkan lendir-lendirnya, lemak-lemaknya, kemudian diproses. Itu nanti sudah jadi suci itu. Tadinya kan bangkai najis itu, bangkai sapi kan najis, diambil kulitnya, kemudian dibersihkan lendir-lendirnya, lemak-lemaknya, dijemur, diproses jadi jaket, jadi dompet, jadi macam-macam. Itu suci. Sucinya dipakai untuk sholat bisa, bukan suci dimasak. Dimasak tetap haram. Sucinya maksudnya mau suci bisa dibawa sholat. Termasuk belatung tadi itu hukumnya suci, cuman jangan dimakan, dimakan yang nggak boleh. Seandainya termakan bersamaan dengan buah, tidak apa-apa. Termakan dengan buah nggak apa-apa. Kan mau tanya ini. Misalnya orang itu pemabok tadinya ya, minum keras, pakai narkoba. Terus dalam masa itu dia ini meninggalkan hutang dengan bersama kawannya, antara narkoba atau minuman. Itu gimana itu? Hutangnya untuk itu? Ya. Hutang piutangnya ya untuk beli narkoba, minum minuman itu lah gitu. Bukan masalah ini. Gimana ya? Kan banyak kejadian yang begitu gitu. Banyak gitu. Maksudnya itu berarti keluarga itu waktu mengembalikan atau tidak? Nah itu gimana? Kalau hutangnya sendiri kan sah-sah saja. Kita hutang sama kawan kita. Kemudian setelah dapat duit, kita tasarrufkan untuk hal yang tidak benar. Yang nggak benar kitanya itu. Uang sudah kita dapatkan, kemudian kita gunakan untuk apa kan terserah itu. Jadi pas kita akad hutang berarti ya harus dibayar. Kita kan akad hutang piutang, dia ngasih hutang kepada kita. Ya sudah, ini uang sudah milik kita. Kita ada kewajiban bayar. Adapun uang tadi untuk apa kan itu terserah kita. Mau dipakai untuk hal yang baik, hal yang tidak baik, itu kan haknya kita. Sedangkan hutang piutang itu sendiri itu anunya, babnya sendiri. Ya. Saya rasa begitu. Tetap wajib dikembalikan. Karena kita hutang kepada dia berarti kita memindah hak kepemilikan. Tadinya milik dia, sekarang milik kita. Nah, sekarang sudah milik kita, terserah mau kita apakan. Jadi babnya hutang tetap dibayar. Adapun perilaku seseorang tadi yang dipakai untuk hal yang nggak bagus, yaitu ya dosa dia sendiri. Yang ngutangi ya kan dia mungkin nggak tahu atau bagaimana, atau dia memang tahu mau dibuat beli itu, ya dia dosa membantu orang yang mau berbuat keburukan. Tapi masalah hutang piutang mungkin disendirikan itu babnya. Dibayar lah. Wallahu a'lam. Nanti ditahqiq dulu jawabannya. Dan boleh?
najisnya anjing itu gimana? Najisnya Kalau itu loh. najis anjing. Anjingnya kan biasanya basah badannya ya. Jadi kalau anjing kemudian dia istirahat di rumah kita, tidur di depan rumah, itu kan nanti ada bekas-bekasnya. Ya pertama kita bersihkan dulu bekas-bekasnya, mungkin bekas tanah yang kelihatan itu dibersihkan pakai tisu, kemudian baru nanti disiram dengan air 7 kali siraman. Di tengah-tengah itu nanti dicampur dengan tanah. Cara nyampurnya, misalkan siraman pertama, siraman kedua, nah ini siraman yang ketiga nih, misalkan siraman ketiga kita ambil tanah, kita masukkan ke sebuah ember, dikasih air. Yang kita ambil air keruhnya itu. Jadi air yang keruh itu yang kita ambil, kita siramkan di situ, yang kena najis mughaladohnya itu. Siramkan di situ, baru dibilas lagi sampai 7 kali. Bukan tanah ditaruh di situ, pacul taruh di situ, ini ngotori rumah. Yang diambil itu air keruhnya saja. Air buteknya itu yang diambil untuk nyiram najis itu. Ya, baru bisa suci. 7 kali. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada khilafiyat. Nggih. Babi ya sami, anjing ya sami. Di tubuh ya sama. Kalau di tubuh di kaki, ya kita siram, nanti cari air yang keruh kita siramkan ke kaki sampai 7 kali baru suci. Termasuk gini juga tadi, misalnya kita itu ngambil wudhu ke kamar mandi, terus ada yang lewat nggak tahu dia ini dari kamar mandi satu, terus langsung gitu, air itu dibawanya ke depan, terus kita nggak tahu itu termasuk gimana? Kita ngintip bekasnya juga, bekas air kencingnya itu. Kencing apa itu? Kencing yang orang lewat tadi gitu. Ada orang masuk ke kamar mandi, terus buang air kecil kan, terus dia langsung masuk gitu, dinempel di kakinya misalnya gitu kan, bawa ke dalam. Nah kita ngambil air wudhu, terus kita itu selesai, kita masuk juga kan, bekasnya kan nggak tahu kita kan, ya ini ngintip apa enggak gitu. Nah jadi kita ikut juga itu gimana hukumnya, kita nggak tahu gitu. Berarti orangnya kencingnya di luar berarti ya? Iya sama gitu di kamar mandi gitu. Oh, dia kencing di kamar mandi tapi sudah cebok. Ya. Kita ngintipnya nggak tahu gitu bahwa ada najis. Kalau dia sudah cebok, saya rasa sudah nggak ngandung najis. Nggih. Itu kan sekedar ini aja, prasangka saja. Jadi kalau ada keraguan-keraguan terjadi, maka dikembalikan kepada hukum aslinya. Nah, kita tidak tahu itu lantai itu suci apa tidak. Hukum aslinya suci apa tidak lantai itu. Kalau hukum aslinya suci berarti ya suci. Keraguan dikalahkan dengan kenyataan. Sama seperti misalkan di terminal-terminal, di tempat-tempat umum, atau di kapal itu biasanya kan dia ramai orang masuk toilet. Sedangkan bak air itu atau ember air itu sangat kecil dan dia mepet dengan kloset. Embernya kecil, kemudian mepet dengan kloset, terus datang keraguan, ini airnya najis apa tidak? Kebanyakan orang di luar itu kalau kencing berdiri, ya, sehingga datang keraguan, ini banyu najis semua lagi. Kalau dilihat nggak ada tanda-tanda najisnya, dikembalikan kepada hukum aslinya air. Air hukum aslinya suci mensucikan, berarti hukumnya suci. Kalau itu keraguan terjadi. Tapi kalau dilihat loh kok ada kuning-kuningnya ini, berarti ya najis. Karena nyata-nyata ada najisnya. Kalau dilihat kok nggak ada najisnya, kita ragu-ragu suci enggak, maka dipulangkan pada hukum aslinya air, suci mensucikan. Nih, sama dengan lantai tadi, orang pada masuk WC dikiranya orang pada berdiri kalau kencing, sehingga kita berprasangka najis lantai-lantainya ini. Itu hanya prasangka saja. Maka hukumnya dikembalikan pada hukum aslinya lantai itu tidak najis, selagi nggak ada najis yang nyata di situ.
Hukum aslinya berarti suci. Yeah. Itu berlaku kepada semuanya. Misalkan kita dalam keluarga ada perempuan kadang-kadang dia haid kadang hari kedua ketiga kan dia banter itu darahnya. Kemudian pakaian yang dia pakai itu najis apa tidak? Kan dipakai sama orang haid. Ya, pakaian yang dia pakai itu najis apa tidak? Selagi nyata-nyata nggak ada najisnya, maka kalau pakaian itu memang bersih, dipulangkan pada hukum aslinya pakaian, berarti ya suci. Ya, jadi keraguan juga banyak terjadi. Ya. Nonton boleh? Ini kita sering melihat dan cuma kita kadang-kadang kemana ada daerah tertentu yang juga kalau kita melihat itu adalah seorang mayoritas muslim, tapi mereka memelihara anjing yang di situ salah satu alasannya adalah untuk berburu dan untuk menjaga rumah. Iya. Selain itu saya pernah dengar teman itu tak benar nggak tidak apanya ada yang mengatakan bahwa kalau memelihara anjing itu seorang itu katanya pahalanya setiap hari itu dikurangi, itu gimana? Iya. Itu saya pernah dengar itu harus kata bedanya. Ya memang ada banyak kayak gitu. Melihara untuk jaga rumah kan ya. Ya. Ada. Itu di Fathul Muin kayaknya ada keterangan begitu itu. Maksudnya hukumnya boleh-boleh saja memelihara anjing ketika ada hajat untuk berburu atau untuk jaga, hukumnya boleh. Tapi seandainya ada keterangan ngurangi amal, itu belum tahu malahan. Ada yang pernah dengar mungkin? Nah itu ada kalau itu. Tapi yang ngurangi amalnya, kalau beliau pernah dengar apa itu tausiah begitu ya mungkin dicari dulu nanti. Itu kemungkinan mungkin dalam arti mungkin hanya supaya mereka tidak melihara anjing, kemungkinan bisa jadi. Iya. Tapi kalau itu yang menyampaikan mungkin sebuah atau seorang ustadz ya bisa nanti dicari dulu kalau memang ada. Jadi kalau memang keluar dari lisannya orang-orang umum yang nggak ngerti ya bisa jadi begitu. Saya pernah dengar itu asli orang mereka juga ya orang pondokan yang pernah cerita. Iya. Jadi kan sebagai orang awam kadang-kadang kan tidak paham. Oke. Itu apa pada deh? Ya boleh. Kalau ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, nanti malaikat-malaikat rahmat tidak mau masuk di sebuah rumah yang ada anjingnya, ada gambar-gambar makhluk hidupnya. Malaikat rahmat, kalau Israel nggak ada hambatan, rahmat nggak mau masuk. Itu peliharanya tiap hari itu. Tapi kalau yang ngurangi pahala nanti dicari dulu. Sampai dikasih nama sama dia. Nanti dicari ya jawabannya. Enten boleh? Ini agak di luar yang tema ini. Iya boleh. Yang kemarin itu, yang minggu kemarin tentang pernikahan itu. Kalau seorang laki-laki biasanya kita sudah memahami dan sering mendengar itu nikah atau punya istri itu lebih dari satu itu sudah kayaknya udah umum ya, udah banyak yang enggak. Cuma saya pernah menyaksikan langsung dan pernah juga melihat di berita itu seorang perempuan suaminya 2. Itu bahkan seorang ibu itu adalah, ini belum lama saya melihat di siaran itu adalah seorang hajah. Satu rumah, cuman kamarnya beda. Bagaimana Pak? Kalau orang perempuan suaminya 2. Kalau laki-laki itu kan ya diperbolehkan maksimal 4. Itu kalau bisa adil. Kalau bisa adil 4 boleh, 1, 2, 3, 4. Kalau memang tidak bisa adil 1 sudah cukup. Bagi laki-laki boleh lebih dari 1. Kalau untuk perempuan haram lebih dari 1. Cukup 1 saja.
nggak boleh. Perempuan menikahi 2 orang laki-laki itu bagaimana? Aja gitu ya. Haram kan ya? Pimpinan ya 1, pimpinan 2, raja ya 1. Itu bisa ribut itu kan. Bagaimana? Itu ibu aja juga. Iya, gimana? Perempuan ada dengan baik. Ya. Kalau yang Minggu kemarin pas ngaji Majarobe Pak yang itu bilang bisa terus menunjukkan kehinaan seorang wanita memiliki suami. Jadi sudah keluar daripada fitrahnya, normalnya perempuan. Jadi fitrahnya perempuan kan bukan di situ anunya. Mereka itu fitrahnya kepada hiasan-hiasan. Jadi kalau punya suami cukup 1. Lebih dari 1 ya malah. Saya pernah melihat itu yang pertama dulu pernah lihat itu kemungkinan kalau masalah agamanya, ibadahnya kami kurang. Cuman yang baru-baru ini orang aja. Jadi maka kami orang itu kan bingung, nggak tahu gimana penjelasannya. Saya kalau bingung juga sekarang saya bingung. Kalau nggak salah itu daerah Sulawesi kemarin yang belajar suaminya 2. Orang aja. Iya, kalau di Islam ya nggak boleh. Kalau di luar Islam kurang tahu. Iya, cukup 1 saja. Jadi kalau dia nikah lagi ya nggak sah. Maka kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang dia sedang bersuami, nikahnya nggak sah. Jadi nikahnya nggak sah. Nah, dia sudah punya suami. Sama halnya gini, ada seorang perempuan ditolak sama suaminya, tolak 1, kan dia mengalami iddah, masa iddah 3 kali bersucian. Ini di tengah-tengah masa iddah, belum selesai iddahnya, dilamar sama orang, dinikah sama orang, enggak sah nikahnya karena masih dalam masa iddah. Ini saja seorang perempuan yang sudah ditolak sama suaminya dan diceraikan, belum selesai masa iddahnya, datang laki-laki melamar mau menikahi. Seandainya langsung diakodi, enggak sah akad nikahnya. Ini lebih-lebih daripada itu, sudah masih ada suaminya, dinikahi enggak sah. Artinya nanti jadi zina. Kalau dia tahu hukumnya, sengaja jadi zina. Kalau enggak ngerti hukumnya ya wati syubhat. Jadi haram gitu ya. Ya haram dong, enggak sah. Ini nyambung lagi, tak mohon maaf, ini nyambung karena mumpung lagi ada juga. Iya Pak, harusnya. Kemudian kalau orang kasih, kemudian sudah ibaratnya dilepas lah kan. Kemudian nggak lama kembali lagi gimana? Dinikah lagi, dikasih lagi. Iya. Dengan siapa itu? Ya dengan orang yang tadinya lepas kemudian kembali lagi. Tadi sudah diceraikan, Sudah cerai, terus nggak secara lama, belum ada 2-3 bulan, Nikah kembali lagi. lagi, nikah lagi. Itu kembali lah. ini Caranya apa? udah diceraikan talak 1 kan ya, talak 1 belum habis masa iddah dinikah lagi. Ya. Oh, aslinya ya nggak perlu nikah lagi. Kalau dia masih di dalam masa iddah, belum habis masa iddahnya, ya nggak perlu memperbarui akad baru. Cukup suaminya menyampaikan kepada istrinya, kamu tak pulangkan lagi menjadi istri saya. Ya sudah sah jadi istrinya lagi. Itu kalau mau memperbarui akad nikah kalau sudah habis masa iddah, sudah kelewat, sudah 4 bulan lebih, baru kembali lagi, ya perlu ada akad yang baru dengan mahar yang baru, akad yang baru. Tapi nanti walaupun begitu dia masih punya berapa hak tolak, masih 2 lagi tetap ya. Walaupun sudah, kan tadi talak 1, kan dia punya hak 3 tuh suami itu, tinggal 2, ditinggal sampai 5 bulan, kembali lagi nikah baru, nikah siri. Bagaimana? Setelah jadi suami istri lagi, nanti suami tetap masih punya tolak 2, punya hak tolak 2 lagi, walaupun nikah yang baru. Iya. Untuk dalamnya. Masih ada hak lagi tolak 2. Kalau ini apa artinya?
Idah itu apa? Itu masa penantian. Artinya masa apa namanya kalau bahasa sekarang ini? Jangka waktu si suami ini diberi kesempatan, masih ada kesempatan untuk memulangkan istri menjadi istrinya lagi, diberi kesempatan. Masa tenggang, masa tenggang. Kalau nyampe habis masa tenggangnya mati, nggak bisa. Harus ada akad baru. Nih. Kalau dia ditinggal mati sama suaminya, itu masa penantiannya 4 bulan 10 hari kalau dia nggak hamil. Kalau belum sampai situ dia nikah lagi gimana? Nggak sah. Jadi ditinggal mati baru 100 harinya misalkan, kan belum nyampe itu. Ya, belum nyampe. 100 hari baru 3 bulan lebih 10 hari. Nikah dia? Nggak bisa. Jadi idahnya 4 bulan lebih 10 hari. Baru nanti bisa nikah lagi dengan suami yang baru. Jadi itu nggak sah ya? Ya nggak sah. Kalau dia ngerti kok dia sengaja jadi zina. Kalau nggak ngerti hukumnya diwati subhat. Itu bagi perempuan. Iya. Sip. Laki sama. Laki-laki perempuan sama. Kalau dia tahu, Suaminya meninggal. kalau nggak ngerti ya wati subhat. Kalau sudah terjadi persetubuhan, terjadi anak, tetap nanti anak nisbatnya ke bapaknya. Iya. Setelah tahu, ya nanti dipisahkan, berarti angkot baru lagi. Kan dulunya dinikah sama laki-laki lain, belum habis masa idahnya, baru 100 harinya. Nah, setelah sekian hari, Pak Bambang ngasih tahu, kamu dulu belum habis masa idah udah dinikah, nggak sah. Nanti tetap anaknya nasabnya ke bapaknya, karena wati subhat. Kedua-duanya itu nggak ada yang tahu hukum. Setelah dikasih tahu, nanti baru datang ke sinten untuk dinikahkan lagi. Jadi itu harus nikah lagi gitu ya? Dulunya nggak sah, belum terjadi. Ya ada yang terjadi kayak gitu, makanya saya juga itu. Belum nyampe 100 hari udah nikah. Kamu bener orang ini. Iya. Sampai sekarang soalnya itu. Laki boleh laki. Kalau laki nggak aman lagi. Ditinggal istri baru seminggu nikah lagi aman. Kalau laki boleh. Nggak ada idah. Perempuan yang nggak boleh. Iya. Laki-laki habis 7 harinya langsung besok. Nggak masalah itu ya. Nggak apa-apa. Iya, enggak, kita harus tahu gitu. Iya. Nggak boleh nggak tahu kita. Oke, ada lagi? Tapi ya sebentar Asal. Jadi saya lagi baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gitu nanti. Kalau kita ini